Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dengan NIM 123230070. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 4 pemrograman web, yaitu buat video programming menggunakan Express.js, kemudian akses database Nwin, membuat halaman web yang isinya daftar customer, kemudian dilanjutkan dengan detail pada tiap customernya. Oke, langsung saja. Karena saya sudah menghidupkan database servernya, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah membuat file folder tugas 4. Langsung saja kita buat file JavaScript-nya. Saya ingin membuat index.js misalnya. Langsung saja kita inisialisasi Node.js-nya. Pertama kita buka command terminalnya. Lalu kita ketikkan perintah npm init untuk inisialisasi Node.js-nya. Lalu saya akan tambahkan -y untuk memberikan jawaban default untuk pertanyaan dari Node.js-nya. Oke, sudah berhasil inisialisasinya. Langsung saja kita install Express-nya. npm install Express. Oke, sudah terinstall. Langsung saja kita lanjut install MySQL 2-nya. Oke, setelah itu saya akan menginstal tambahan yaitu NodeMon atau Node Monitor untuk agar setiap ada perubahan kita web servernya otomatis refresh. npm install NodeMon. Oke, karena semua sudah terinstall, langsung saja kita ke filenya untuk memulai codingannya. Pertama kita harus import Express.js-nya. Express require Express. Kemudian kita harus import MySQL-nya dari MySQL 2. Kemudian di sini kita harus instansiasi Express-nya. Saya akan instansiasi ke variabel app gini. Kemudian saya akan menggunakan port 3000. Oke, untuk memulai web servernya kita harus menggunakan perintah atau sintaks app listen. Parameter pertama yaitu portnya, kemudian parameter kedua function untuk menampilkan apa yang akan tampil ketika web servernya sudah dimulai atau sudah berjalan. Saya akan menampilkan ke konsol yaitu misalnya listening to port 3000 misalnya, atau variable port tadi. Oke, sudah. Langsung saja kita jalankan ya. npm saya akan gunakan NodeMon. Jadi npx NodeMon index.js. Salah, sintaksnya harusnya NodeMon, bukan salah. Oke, ini oke, sudah jalan. Langsung saja kita bikin koneksi ke database-nya seperti ini. MySQL create connection. Ini fungsinya butuh parameter objek yang berisi pertama itu ada host, localhost yang saya gunakan. Kemudian ada nama database-nya. Kita gunakan Nwin. Kemudian usernya kita gunakan saya gunakan root. Kemudian passwordnya, karena saya tidak menggunakan password jadi saya kosongkan saja. Oke, agar mudah ketika memanggilnya nanti, untuk fungsi-fungsi lain saya akan masukkan ke dalam variabel db misalnya. Oke, setelah itu kita buat koneksi db connect. Di sini kita buat ini, dia ada callback error untuk
agar kita bisa panggil nanti, kita bisa cek fungsinya punya callback error seperti ini. Jadi kita bisa panggil errornya untuk kita cek. Jika ada error, saya akan tampilkan errornya ke konsol seperti ini. Lalu kita berhentikan kodenya. Jika tidak error, saya akan tampilkan misalnya koneksi ke database berhasil. Nah, seperti ini berarti koneksi ke database-nya sudah berhasil. Kemudian saya akan buat routingnya untuk halaman utama seperti ini, pakai menggunakan syntax get. Pertama kita butuh parameter untuk URL rootnya atau garis miring untuk halaman utamanya ya, /0 aja. Kemudian untuk parameter keduanya kita punya fungsi dengan callback. Yang pertama ada request, kemudian response. Kemudian ketika routing ini diakses, saya akan membuat variabel dengan query MySQL atau query SQL yang berisi misalnya select all from customers. Kemudian saya akan jalankan database query-nya menggunakan syntax query. Yang pertama kita butuh parameter query, kemudian fungsi dengan callback error, lalu variabel tempat kita menampung hasil query-nya saya akan tampung ke dalam variabel customers. Oke, kemudian kita bisa di sini kita bisa cek dulu kalau terjadi error di query-nya. Kita bisa tampilkan seperti tadi. Kalau ada error, kita tampilkan ke konsol errornya, lalu kita berhentikan kodenya. Tapi jika tidak ada error, saya ingin cek dulu apa isi variabelnya. Misalnya saya akan tampilkan ke webnya, misalnya res.send, kemudian saya akan tampilkan isi dari hasil query tadi. Di sini belum berhasil karena saya akan cek dulu di browser ya, localhost 3000. Oke, di sini ini adalah hasil query tadi, berisi array of object atau objek yang ada dalam array. Ini banyak isinya ya. Kemudian untuk menampilkannya ke dalam web atau HTML, saya akan menggunakan template engine yang bernama EJS. Langsung saja saya akan install. Kita berhentikan dulu web servernya. Saya akan install EJS namanya, pm install EJS. Oke, sudah berhasil terinstall. Kita harus set dulu. Pertama app set view engine-nya menjadi EJS. Kemudian set views-nya ke dalam folder views yang akan saya buat. Oke, langsung saja saya akan buat folder views ya. Views. Kemudian saya akan buat index.ejs untuk menampilkan data-data customer nanti. Oke, untuk membuatnya di render di EJS-nya, kita akan gunakan sintaks res.render. Yang pertama itu nama file views-nya, saya sudah buat tadi index ya. Kemudian parameter kedua adalah variabel atau objek yang akan kita kirim. Saya akan kirim customers ya. Oke, saja kita ke template engine-nya, view-nya. Saya akan buat seperti HTML biasa. Ini adalah data customer ya, judulnya, lalu H1-nya
data customer. Kemudian saya akan gunakan table. Pertama kita butuh row untuk headnya. Saya akan hanya menampilkan ID pertama dan nama saja di sini. Kemudian kolom detail untuk link ke arah detail dari tiap-tiap customernya. Kemudian di sini saya akan looping menggunakan for of seperti ini. Jadi saya akan looping tadi array customers itu ke dalam tiap-tiapnya ke dalam variabel customer seperti ini ya. Ini sintaks EJS-nya ya. Oke. Saja kita looping row-nya, table row-nya. Yang pertama kita coba tampilkan ini dulu. Ini seperti di PHP ya. Pertama kita akan tampilkan customer ID-nya. Customer ID ya. Atau di sini ada juga. Kita coba tes dulu. Kita jalankan npx notmon index.js. Udah jalan, coba kita refresh. Oh, bentar. Harusnya di sini ada td-nya. Nah, kita coba. Oke, udah tampil. Kemudian namanya copy aja ini. Namanya itu saya akan tampilkan contact name-nya aja ya. Contact name. Oke, kemudian sini saya akan buat link ke arah routing customers, kemudian ID-nya. Kita tampilkan ID-nya di sini. Customer ID. Ini detail. Oke, kita coba refresh. Oke, ini tinggal dikasih border 1 misalnya. Oke, udah. Kemudian untuk kita coba buat untuk routing selanjutnya ya, yaitu dengan sintaks seperti tadi ya, f.get, kemudian routingnya saya ingin buat customer slash ID-nya. Kemudian seperti tadi fungsi callback request dan response. Kemudian karena di sini kita butuh variabel ID yang kita akan ambil dari ini ya, URL-nya. Kita akan ambil dari request params ID. ID ini dari sini. Kemudian ketika diakses kita bikin lagi query-nya. Saya akan gunakan string literal aja bisa biar bisa masukin variabel dengan gampang nanti. Select all from customers where customer ID sama dengan string dari variabel ID. Oke, kemudian langsung saja kita bikin query-nya. Pertama variabel query, kemudian function dengan callback error, lalu variabel untuk kita menampung hasil query-nya saya akan tampung di customers lagi. Kemudian di sini saya akan cek lagi kalau ada errornya. Kita akan tampilkan errornya ke konsol. Kemudian kita berhentikan programnya. Lalu kalau berhasil, kita akan coba cek dulu isi dari variabel customers tadi. Mungkin saya akan tampilkan di ini aja ya, di web lagi seperti tadi. Res.send
customers. Oke, kita coba refresh, kita klik. Nah, ini udah muncul ya hasil query-nya tadi. Jadi dia tetap array hasilnya, ada objek di dalam array. Jadi karena array-nya cuma satu, berarti indeksnya cuma 1 sampai 0 aja ya. Jadi saya akan buat aja lah di sini variabel yang menampung array pertamanya, yaitu saya akan tampung di variabel customer aja, array ke indeks ke 0. Kemudian saya akan menampilkan, kita akan render di file, misalnya saya akan buat customers.ejs. Sini berarti customers, kemudian di sini variabel customer, objek customer. Kita bikin tetap objek karena kita butuh properti-properti yang ada di dalam objeknya tadi. Langsung saja kita bikin HTML-nya. Saya akan buat detail customer, kemudian judulnya detail customer. Kemudian sini saya akan menampilkannya menggunakan tag paragraf atau tag P aja ya. Pertama saya akan tampilkan semua detail-detailnya yang ada di sini, termasuk nama dan customer ID-nya, walaupun tadi sudah ada ya. Oke, langsung saja saya akan tampilkan customer ID, tampilkan seperti ini. Kita coba cek dulu ya. Misalnya customer ID. Oke, coba dulu refresh. Oke, udah tampil, berarti kita bisa lanjut saja. Setelah itu ada company name ya, company name. Di sini company name, kemudian ada contact name, contact, kemudian ada contact title, lalu ada address, city, region, postal code, address, city, postal code. Oh, salah ya. Customer dot postal code, kemudian ada country, phone, fax, country, kemudian ada phone, kemudian fax. Kita refresh. Oke, udah tampil ya. Coba cek. Udah. Kemudian di sini mungkin saya akan memberi styling di CSS yang menggunakan Bootstrap. Styling sedikit saja karena Bootstrap. Saja kita ke web Bootstrapnya. Saya akan copy menggunakan CDN. Kita copy aja langsung di indeksnya, misalnya link. Kemudian coba kita refresh. Oke, udah. Saya akan taruh dia ke dalam kontainer.
kecilin dulu. Oke, kita coba refresh. Sini kita kasih kelas table border. Refresh. Oke, mungkin kita bisa kasih padding di tiap-tiap kotak. Kelas P2. Refresh. Oke. Kemudian mungkin di sini saya akan taruh button kelasnya btn primary dan refresh. Ini harusnya spasi. Oke, udah. Oke, kemudian di detail customer mungkin sedikit aja, kita taruh dalam kontainer. Oke, kita cek lagi. Oke, sepertinya ini saja yang di styling. Kita coba cek dulu ini. Oke, udah tampil semua. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.